Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Waalaikumsalam untuk kita warahmatullahi. semua. Dalam rangka bimbingan teknis peningkatan kompetensi guru informatika SMP, kami dari kelompok 4 akan memaparkan lembar kerja kelompok, yaitu berupa modul kerangka kurikulum informatika. Untuk anggota kelompok akan dibacakan oleh Ibu Reski. Untuk Ibu Reski, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama adalah Ibu Melinda Salehala dari SMP 8 Gorontalo. Kemudian Ibu Priska Aprianti dari SMP Negeri 3 Satapajo. Kemudian Ibu Kres Ensiana Albert dari SMP Negeri 1 Maumere. Kemudian ada Bapak Muhammad Syahrir dari SMP Negeri 1 Sungguh Minasa, dan saya sendiri Reski Amanda Hakim dari SMP 4 Negeri 4 Kolaka Utara. Kemudian ada Ibu Fatma Mustafa dari SMP Negeri 5 Gorontalo. Kemudian ada Ibu Ridatur Rohmi M dari SMP Lentera Hati Islamic Boarding School. Kemudian ada Ibu Herlin Wijayanti dari SMP Negeri 1 Waibakul. Kemudian ada Bapak Taslim Persada dari SMP YPS Singkole. Dan yang terakhir ada Ibu Sandra Stella Maris Kaunang dari SMP Katolik Bitung. Terima kasih. Oke, terima kasih atas perkenalannya Ibu Reski. Untuk slide kedua akan dipaparkan oleh Ibu Sandra. Untuk Ibu Sandra, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan. Kita akan membahas materinya dari poin A, analisis substansi materi pada elemen capaian pembelajaran. Pada akhir fase D, peserta didik diharapkan mampu bergotong royong untuk mengidentifikasi persoalan, merancang, mengimplementasi, menguji, dan menyempurnakan artefak komputasional sebagai solusi persoalan masyarakat, serta mengkomunikasikan produk dan proses pengembangannya dalam bentuk karya kreatif yang menyenangkan secara lisan maupun tulisan. Yang pertama ada elemen CP, praktek lintas bidang. Ada dua materi. Yang pertama, artefak komputasional sebagai solusi persoalan masyarakat. Yang kedua, produk dan proses pengembangan dalam bentuk karya kreatif yang menyenangkan secara lisan maupun tertulis. Berikutnya, submateri. Ada 5. Yang pertama, pengenalan make-make. Yang kedua, bermain atau tinkering dengan rangkaian elektronis dan make-make. Yang ketiga, membuat alat musikku sendiri. Yang keempat, piano sederhana. Yang kelima, synthesizer dengan media air. Kemudian kompetensi ada 6. Yang pertama, mengidentifikasi persoalan. Yang kedua, merancang. Yang ketiga, mengimplementasi. Yang keempat, menguji. Yang kelima, menyempurnakan. Dan yang keenam, mengkomunikasikan. Di sini ada level kognitif. Yang pertama ada level 1, level 2, level 2 juga, kemudian level 3, dan terakhir level 1. Demikian untuk slide yang pertama. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih terhadap Bu Sandra, kepada Bu Sandra yang sudah memaparkan untuk slide kedua. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Meli. Untuk waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih. Untuk yang kedua, dari masih analisis substansi materi pada elemen capaian pembelajaran. Elemen capaian yang kedua yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi, di mana materinya ada 5. Yang pertama, aplikasi Surel untuk berkomunikasi. Yang kedua, aplikasi Peramban untuk pencarian informasi di internet. Yang ketiga, content management system. Yang keempat, Perkakas atau tools TIK.
Yang kelima, laporan presentasi serta analisis dan interpretasi data. Kemudian submaterinya juga ada 5, di mana yang pertama berkenalan dengan antarmuka berbasis grafis, yang kedua pengelolaan folder dan file, yang ketiga pencarian informasi, yang keempat mengirim dan membalas surel, yang kelima membuat brosur sederhana dengan aplikasi pengolah kata dan membuat presentasi sederhana. Kompetensinya yang pertama menerapkan praktik, yang kedua memanfaatkan, dan yang ketiga mendukung pembuatan. Di mana level kognitifnya dari ketiga kompetensi ini semuanya masuk level kognitif yang ketiga. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih Ibu Meli atas penjelasannya. Untuk slide berikutnya, saya persilakan untuk Bapak Muhammad Syahril untuk menjelaskan slide berikutnya. Untuk Bapak, saya persilahkan. Terima kasih Bu. Saya akan menjelaskan slide berikutnya di bagian B, perumusan tujuan pembelajaran dari substansi materi. Adapun elemen CP yang dibahas adalah praktik lintas bidang. Kemudian submaterinya ada 6. Yang pertama pengenalan mekai-mekai, yang kedua bermain atau tinkering dengan rangkaian elektronis dan mekai-mekai. Yang ketiga membuat alat musikus sendiri, yang keempat piano sederhana, yang kelima synthesizer dengan media air, dan yang keenam tentukan langkahmu. Adapun tujuan pembelajaran di sini ada 6 yang ingin dicapai. Yang pertama, siswa diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi persoalan artefak komputasional sebagai solusi persoalan masyarakat. Yang kedua, merancang artefak komputasional sebagai solusi persoalan masyarakat menggunakan abstraksi model. Yang ketiga, mengimplementasi artefak komputasional sebagai persoalan masyarakat. Yang keempat, menguji artefak komputasional sebagai solusi persoalan masyarakat. Yang kelima, menyempurnakan artefak komputasional sebagai solusi persoalan masyarakat. Dan yang keenam, mengkomunikasikan produk dan proses pengembangannya dalam bentuk karya kreatif yang menyenangkan secara lisan maupun tertulis. Adapun teknologi yang terkait, di sini antara lain mekai-mekai, kemudian ada alat musik piano, ada tinkering, dan algoritma. Demikian untuk penjelasan slide keempat. Oke, terima kasih Bapak Muhammad Syahril atas penjelasannya. Untuk slide berikutnya, saya persilahkan kepada Ibu Priska untuk menjelaskan materi selanjutnya. Untuk Ibu Priska, saya persilahkan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membacakan B. Perumusan tujuan pembelajaran dari substansi materi elemen capaian pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi, di mana submaterinya terdapat 5. Yang pertama yaitu berkenalan dengan antarmuka berbasis grafis. Yang kedua, pengelolaan folder dan file. Yang ketiga, pencarian informasi. Yang keempat, mengirim dan membalas surel. Yang kelima, membuat brosur sederhana dengan aplikasi pengolah kata, membuat presentasi sederhana. Di mana tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu yang pertama, memanfaatkan perkakas atau tools TIC berupa folder dan file dengan terstruktur sehingga memudahkan akses yang efisien. Yang kedua, menerapkan praktik dan memanfaatkan aplikasi peramban untuk pencarian informasi di internet. Yang ketiga, menerapkan praktik dan memanfaatkan aplikasi surel atau email untuk berkomunikasi dengan baik dan santun dengan bahasa yang sesuai. Yang keempat, mendukung pembuatan laporan dan presentasi menggunakan fitur dasar aplikasi perkantoran. Yang kelima, memanfaatkan konten manajemen sistem untuk pengelolaan konten digital. Teknologi terkait,
Ada perangkat komputer, smartphone, internet, modem, kabel UTP, RJ45, switch, access point, dan browser. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Priska atas penjelasannya. Untuk slide terakhir akan dipaparkan oleh Ibu Fatma. Untuk Ibu Fatma, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan memaparkan untuk bagian C, desain topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Desain topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada fase D dengan tema Suara Demokrasi. Nama proyek pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Topik membuat poster digital. Fokus peserta didik membuat poster digital tentang calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS beserta visi dan misinya. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Fatma atas penjelasannya. Mungkin sekian dari kelompok kami yang telah memaparkan tugas dari kolaborasi kurikulum informatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.